Berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, ada kabar baik dari kondisi keuangan kita. Sampai akhir Mei 2026, APBN Indonesia tercatat menunjukkan tren yang baik. Pendapatan negara tumbuh kuat dan dari sisi belanja pemerintah melesat cepat. Apakah ini pertanda ekonomi kita membaik semakin sehat atau justru ada yang perlu diwaspadai? Pertama, dari sektor pendapatan negara kita lihat sampai 31 Mei 2026. Pendapatan negara sudah terkumpul sebanyak 1.185 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 19,1% dibanding tahun lalu. Penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang mencapai 958,2 triliun atau naik sebesar 18,9%. Kedua, dari sisi defisit dan kesehatan fiskal, dikarenakan belanja negara lebih besar daripada pendapatan. APBN kita saat ini mengalami defisit sebesar 180,4 triliun. Tapi menurut Purbaya, angka ini sangat aman karena baru sekitar 0,70% dari PDB kita. Menariknya, keseimbangan primer kita masih mencatatkan surplus 58,6 triliun. Artinya, keuangan negara kita masih sehat dan kokoh. Keseimbangan primer adalah selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam satu periode, tidak termasuk pembayaran bunga utang. Indikator ini menunjukkan kemampuan murni pemerintah dalam mendanai operasional dan program negara dari penerimaannya sebelum menanggung beban utang masa lalu. Belakangan ini, dompet semakin tipis. Pendapatan negara dalam kondisi sehat atau tidak sebenarnya? Misteri itu mungkin terjawab lewat data terbaru APBN kita. Pendapatan negara udah saya bilang tadi yang tumbuh cukup signifikan. Yang ini PPh Badan dan deposit PPh Badan, itu di bulan Mei itu tumbuhnya 23,9%. Padahal di bulan April hanya tumbuh 5,1%. Jadi ini tadi yang bikin saya takut nih. April kok cuma tumbuh segini? Padahal yang tumbuh kencang kan, yang lain tumbuh kencang. Ternyata di bulan Mei balik ke level yang normal, dia tumbuhnya 23,9%. Dari 132,5 naik ke 167,6%. Jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut nih. Jadi bayarnya kecil, hanya tumbuh 5,1%. Ternyata salah. Ternyata mereka juga cukup sehat, pertumbuhannya itu 23,9%. Di bawah lagi ada PPN dan PPNBM, tumbuhnya 41,3% dibanding tahun lalu. Lebih bagus dibanding bulan sebelumnya yang 40,2%. Jadi kalau kita lihat data di layar, ada dua mesin utama yang bikin setoran negara melonjak tajam melalui pajak. Kita lihat bersama PPN dan PPNBM bisa tembus sebesar 315,7 triliun, tumbuh 41,3%. Apa sih PPN dan PPNBM itu? PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada setiap nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen. Sedangkan, PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah, yaitu pajak tambahan yang dikenakan khusus pada barang mewah tertentu, selain PPN. Jadi secara teori ekonomi, PPN itu didapat kalau masyarakat rajin belanja. Artinya apa? Daya beli kita sebenarnya masih kuat banget dan konsumsi dalam negeri lagi bergairah. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada perbaikan real di perekonomian. Ketika ada kritik bahwa ekonomi cuma di kertas saja, tidak di real ekonomi masyarakat, saya tidak tutup kuping terhadap masukan itu. Saya periksa kemana-mana dan termasuk melihat data ini, bener enggak? Memang turun semuanya. Kalau di sini kelihatan naik semua nih, tumbuhnya cukup kenceng. Jadi data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi betul-betul sedang terjadi. Jadi Menteri Keuangan nggak bohong, pemerintah nggak bohong. Karena kalau ada yang ada masalah, kita akan memberi stimulus duluan. Seperti di bulan, di bulan Juni ini, kita sudah memberi stimulus tambahan. Kita lihat kembali data komponen pajak, untuk PPh Badan melonjak dari pertumbuhan 5,1% di bulan April menjadi 23,9% di bulan Mei, mencapai 167,6 triliun rupiah.
Artinya kenaikan tajam dalam 1 bulan ini menandakan profitabilitas atau keuntungan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada kuartal berjalan. Sektor manufaktur dan perdagangan kemungkinan besar mengalami ekspansi. Perbaikan pasar tenaga kerja dan pendapatan pekerja merangkak naik. Seiring dengan PPH orang pribadi dan PPH 21 tumbuh 26,0%, mencapai 123,1 triliun rupiah. Kenaikan PPH 21, pajak karyawan, secara langsung mencerminkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja baru formal, atau adanya kenaikan upah karyawan secara nasional. Ini berdampak positif pada penurunan angka pengangguran. Dengan serapan APBN mencapai 35,4% di bulan kelima, pemerintah memiliki bantalan kas yang aman untuk membiayai belanja negara tanpa harus terburu-buru menarik utang baru, penerbitan SBN, di tengah ketidakpastian suku bunga global. Namun sisi kritis yang perlu diwaspadai yang menjadi tantangan risiko adalah penarikan pajak yang sangat masif dan agresif, tumbuh 22,1%, memindahkan likuiditas atau uang tunai dari kantong masyarakat dan korporasi ke kas negara dalam jumlah besar. Artinya masyarakat dan pengusaha dicekek dengan pajak. Jika tidak segera disalurkan kembali ke masyarakat, hal ini bisa menyebabkan likuiditas di pasar mengetat dan membatasi ruang ekspansi mandiri bagi sektor swasta. PPN yang tumbuh 41,3% mengonfirmasi bahwa masyarakat membayar pajak konsumsi jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Jika tren pemungutan ini terlalu menekan, dikhawatirkan akan memicu kelelahan konsumsi bagi kelas menengah di paruh kedua tahun 2026, yang berujung pada penurunan belanja di masa mendatang. Sisi negatif dari melimpahnya penerimaan pajak muncul jika pemerintah lambat atau tidak efisien dalam membelanjakan uang tersebut atau spending government. Jika serapan belanja negara untuk proyek produktif, seperti infrastruktur dan subsidi tepat sasaran, berjalan lambat, maka efek stimulus ekonomi dari pajak yang dipungut akan hilang. Secara keseluruhan, visualisasi data ini menyajikan sinyal fundamental ekonomi makro yang sangat sehat dan optimis. Namun, tantangan terbesarnya kini beralih pada pemerintah, bagaimana mengembalikan limpahan uang pajak ini ke perekonomian melalui belanja negara yang cepat, produktif, dan tepat sasaran agar tidak membebani pertumbuhan sektor real. Bagaimana menurut kalian secara data dan realisasi, apakah berjalan linear? Kalau kalian punya pendapat tentang APBN tahun ini, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini dapat bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.